Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang penaksiran pecahan. Sebelum mulai, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pembulatan pecahan ya. Penaksiran ini berkaitan dengan pembulatan. Maka dari itu kalian harus sangat paham terlebih dahulu tentang pembulatan. Dalam melakukan penaksiran pecahan, pertama akan kita pelajari tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Langkah pertama, kita membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Kemudian kedua, baru kita lakukan operasi hitung yang diminta, baik itu ditambah, dikurang, dibagi, atau dikali. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran ini, selain melalui garis bilangan, ketika membulatkan pecahan, perhatikan pembilang dan setengah penyebutnya. Jika pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke atas atau ke 1 ya. Kemudian jika pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke bawah atau ke 0. Yuk kita berlatih. Contoh ya, di sini ada 3/8, pembilangnya 3. Setengah penyebutnya 4, diperoleh dari 8 dibagi 2 ya. Karena 3 lebih kecil dari 4 atau 3 kurang dari 4, sehingga 3/8 dibulatkan menjadi 0. Kemudian 8/13, pembilangnya 8. Setengah penyebutnya 7, ini diperoleh dari 13 dibagi 2, 6 sisa 1 ya, sehingga dibulatkan menjadi 7. 8 lebih dari 7, sehingga 8/13 dibulatkan menjadi 1. Taksirlah hasil operasi hitung dari 23/8 ditambah 58/13. Pertama kita bulatkan terlebih dahulu dari 23/8. Nah, kita perhatikan cukup pecahannya. 3/8, pembilangnya tadi 3, setengah penyebutnya 4, 3 lebih kecil dari 4 sehingga 3/8 dibulatkan menjadi 0. Maka 23/8 kira-kira 2 ditambah 0, dibulatkan menjadi 2 ya. Kemudian 58/13, pembilangnya 8, setengah penyebutnya 7. 8 itu lebih besar dari 7 sehingga 8/13 dibulatkan menjadi 1, maka 58/13 kira-kira 5 ditambah 1, hasilnya 6. Lalu 23/8 ditambah 58/13 kira-kira tadi hasil pembulatannya itu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah begitu ya tahapan-tahapannya. Yuk sekarang kita hitung penaksiran operasi hitung dari pecahan 6 4/5 dikurangi 3 2/15. Kita hitung dulu 6 4/5. Perhatikan pecahan biasanya 4/5, pembilangnya 4, setengah penyebutnya yaitu 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu kan 2 sisa 1, dibulatkan menjadi 3 ya. Karena pembilangnya 4 lebih besar dari 3 sehingga 4/5 dibulatkan menjadi 1. Maka 6 4/5 kira-kira 6 tambah 1 sama dengan 7. Kemudian yang 3 2/15, pembilangnya 2, setengah penyebutnya 15 dibagi 2 yaitu 8. 2 kurang dari 8 sehingga 2/15 dibulatkan menjadi 0. Maka 3 2/15 kira-kira 3 ditambah 0 sama dengan 3. Setelah itu diperoleh 6 4/5 dikurangi 3 2/15 kira-kira 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Itu untuk operasi hitung mengurang ya. Sekarang taksirlah hasil operasi hitung dari 6 4/5 kali 3 2/15. Ini pecahannya sama ya dengan yang sebelumnya. Langkah-langkahnya dan pembulatannya juga sama. Tinggal kita hitung operasi hitungnya. Karena 6 4/5 itu dibulatkan
yaitu 7, kemudian 32 per 15, pembulatannya kira-kira 3, maka 7 dikali 3 sama dengan 21. Itu hasil perkaliannya. Kemudian kita menaksir hasil operasi hitung dari 58 per 13 dibagi 23 per 8. Nah, untuk pecahannya ini sama dengan yang sebelumnya, langkah-langkahnya juga. Untuk 23 per 8 kira-kira itu dibulatkan menjadi 2 ya. Kemudian 58 per 13 itu dibulatkan menjadi 5 tambah 1, 6. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. 58 per 13 dibagi 23 per 8 itu kira-kira 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Berikutnya kita belajar penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, catatannya untuk menaksir hasil operasi hitung pecahan desimal kita bulatkan ke satuan terdekat. Untuk membulatkan ke satuan terdekat, perhatikan persepuluhnya. Jika sama dengan atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah atau ditambah 0. Sama dengan satuannya tetap. Kita coba berlatih. Hasil operasi hitung pecahan desimal dari 3,8 ditambah 4,2. Kira-kira berapa ya? Nah, kita bulatkan terlebih dahulu 3,8. Di sini persepuluhnya angka berapa? Ya, angka 8. Angka 3 itu satuannya ya. Karena persepuluhnya itu 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, artinya ditambah 1. Maka 3,8 menjadi 3 tambah 1 atau dibulatkan ke 4. Kemudian yang 4,2 persepuluhnya angka yang mana? Ya, angka 2. Angka 2 ini kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah atau ditambah 0 atau satuannya tetap. Di sini satuannya kan angka 4 ya. Jadi tetap 4. Sehingga 4,2 itu kira-kira 4 ditambah 0. Hasilnya 4 ya. Jadi 3,8 tambah 4,2 kira-kira 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Berikutnya kita hitung 24,9 dikurangi 4,5. Kira-kira berapa ya? Yang 24,9 terlebih dahulu. Perhatikan persepuluhnya di sini angka 9. 9 itu lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas atau ditambah 1. Jadi 24,9 itu 24 ditambah 1 sama dengan 25. Kemudian 4,5 persepuluhnya angka berapa? Ya, angka 5 ya. 5 itu dibulatkan ke atas ya. Kalau 5 sama dengan 5 itu dibulatkan ke atas atau ditambah 1 sehingga 4,5 kira-kira 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka 24,9 dikurangi 4,5 kira-kira itu 25 dikurangi 5. Hasilnya 20. Berikutnya, nah ini masih 24,9 dibagi 4,5. Pembulatannya sama ya dengan yang tadi, tapi ini dibagi. Karena 24,9 itu dibulatkan menjadi 25, 4,5 dibulatkan menjadi 5, maka kira-kira ini menjadi 25 dibagi 5, hasilnya 5. Selanjutnya kita menghitung hasil operasi hitung pecahan desimal dari 119,67 dikali 2,14. Nah, jika seperti ini kita tetap perhatikan persepuluhnya ya, dibulatkan ke satuan. 119,67 persepuluhnya angka 6. 6 ini lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas atau ditambah 1, maka 119,67 itu menjadi 119 ditambah 1 sama dengan 120 ya dibulatkannya. 2,14 di sini persepuluhnya angka 1 ya. Karena 1 ini di bawah 5 atau kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah atau ditambah 0 sehingga 2 ditambah
0 sama dengan 2. Ini pembulatan dari 2,14. Setelah diperoleh pembulatannya, dapat kita simpulkan 119,67 dikali 2,14 itu kira-kira 120 dikali 2 sama dengan 240. Nah, tetapi ya, berapapun angka setelah desimal, kita perhatikan per 10-nya. Selanjutnya, penaksiran hasil operasi hitung persen. Dalam pembahasan sebelumnya, kita telah belajar untuk membulatkan persen itu ke puluhan terdekat. Ya, tapi selain ke puluhan terdekat, bilangan persen bisa dibulatkan ke bilangan persen acuan. Yang seperti apa bilangan persen acuan? Nah, seperti ini ya. Dimulai dari 0, 25% atau sama dengan 1/4, 50% atau sama dengan 0,5 sama dengan 2/4, 75% yang sama dengan 3/4 dan 100% atau 1 ya. Ini bilangan persen acuan. Contohnya, kita akan menghitung taksiran dari 24% dari 2000. Berarti kita lihat 24% ini lebih dekat kemana ya persen acuannya? Ke 0, 25% atau 50%? Ya, ke 25%. Maka penyelesaiannya 24% itu mendekati 25% atau 1/4. Kita hitung 1/4 dari 2000. Caranya itu 1/4 kali 2000. 1 dikali 2000, 2000 per 4. Artinya 2000 dibagi 4, hasilnya 500. Sehingga 24% dari 2000 itu mendekati 500, kira-kira 500. Nah, ini contoh aplikasi persen acuan ya. Taksirlah 52% dari 795. Di sini kita bisa membulatkan persennya ke persen acuan. 52% itu dekat ke 50% ya. Kemudian yang 795 kita perhatikan satuannya itu 5 atau lebih dari 5 bisa dibulatkan ke puluhan terdekat. 795 dibulatkan ke puluhan terdekat berarti 790 ditambah 10 ya, 5-nya dibulatkan ke atas sehingga menjadi 800. 50% ini sama dengan 2/4 atau 1/2 ya, sehingga dapat kita hitung 50% atau 1/2 dikali 800 menjadi 800 dibagi 2, 800 per 2 atau sama dengan hasilnya 400. Jadi 52% dari 795 itu mendekati 400. Setelah ini silahkan kalian berlatih. Nanti akan Ibu share ya latihannya. Semoga video ini menambah pemahaman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.